Amin, selesai. Baik, sebelum saya mulai pembelajaran pada pagi hari ini, coba nyalakan mikrofonnya untuk absen ya. Jadi biar saya tahu kalau kalian benar-benar menyimak, silakan buka mikrofonnya. Ya, baru 9 ya. Silakan yang lain bisa sambil di WA teman-temannya di grup. Ini terlihat enggak tampilannya? Tampilan yang ada di HP kalian, di laptop? Terlihat, Pak. Terlihat ya? Terlihat, Pak. Ini nanti akan saya rekam, jadi kalau ada kendala, suara yang tidak jelas maupun delay, nanti bisa kalian tonton kembali. Nanti akan saya upload di YouTube, ya insya Allah kalau tidak lupa ya. Atau saya akan kirimkan ke apa namanya rekamannya ke Teams ya, Teams 10 MIPA 2. Oke, kita mulai. Silakan tutup kembali mikrofonnya. Saya akan menjelaskan. Ini materi pengulangan dari pertemuan, enggak pengulangan ya. Hari ini materinya sebenarnya ada di Semandung Berjaya. Materi yang akan saya sampaikan sama dengan materi yang ada di Semandung Berjaya. Video yang pernah saya buat dan saya upload di YouTube. Ini saya menggunakan contoh soal lain. Ini pertama, kalian harus tahu dulu sebelum mempelajari materi SPT KK ya, persamaan sistem pertidaksamaan kuadrat dan sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Ini harus kalian kuasai, yaitu menentukan pertidaksamaan kuadrat dari grafik ya. Kalau materi sebelumnya itu kan menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat ataupun pertidaksamaan linear. Nah, sekarang dibalik. Ya, dibalik dari grafik penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaian, ini akan kita cari pertidaksamaannya. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal ini, saya ingin flashback dulu materi SMP ya. Flashback materi SMP tentang menentukan persamaan dari grafik. Jadi misalkan ada sebuah grafik ya. Grafiknya seperti ini. Saya ulangi. Grafiknya seperti ini. Nah, jadi dia punya dua titik potong dengan sumbu X. Ya, ini adalah sumbu X. Ini adalah sumbu Y. Dia punya dua titik potong sumbu X ya dengan koordinat X1, Y1 dan juga X2, Y2. Dan ada satu titik yang dilalui oleh grafik di sini, yaitu titik X, Y. Ya, maka persamaan untuk kurva ini adalah Y sama dengan A dalam kurung X min X1 dikalikan X min X2. Itu adalah rumus ya, rumus untuk menentukan persamaan kurva ini. Nah, nanti kita akan gunakan rumus ini untuk menyelesaikan soal yang ada di sebelah kiri. Ya. Nah, kita lanjutkan. Grafik kedua. Ya, ini yang pertama tadi. Grafik kedua bentuknya seperti ini. Nah, dia punya titik singgung ya. Jadi grafiknya tidak memotong tapi menyinggung. Menyinggung di titik puncak. Titik puncaknya adalah XP, YP. Jadi X puncak dan Y puncak dan juga satu titik yang dilalui yaitu X, Y. Nah, ini cara menentukan persamaan kurvanya itu adalah dengan menggunakan rumus Y sama dengan A dalam kurung X min XP kuadrat ditambah YP. Ini A ini nanti akan kita cari terlebih dahulu dengan mensubstitusikan semua titik ya, titik yang diketahui. Jadi nanti ketemu A, setelah itu nanti kita substitusikan ulang untuk menentukan seperti apa persamaan kuadratnya. XP ini adalah X puncak ya di sini, X puncak, Y puncak, X dan Y-nya adalah titik yang dilalui. Nah, ini rumusnya. Oke. Berikutnya kita akan menyelesaikan pertidaksamaan yang ini ya. Nah, berarti kita gunakan yang rumus Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Ini saya hapus terlebih dahulu.
Terus, nah, oke, kita mulai. Perhatikan di sini ada titik potong sumbu X ya dengan koordinatnya berapa nih? 2,0 ya. Kemudian yang ini adalah 4,0. Kemudian ada titik yang dilalui oleh kurva ini. Di sini ada koordinatnya 0,5. Nah, ini adalah titik potong sumbu Y, sekaligus dia sebagai titik yang dilalui oleh kurva. Ini adalah X, Y-nya. Nah, kalau yang bawah ini X1, Y1, ini X2, Y2. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Y sama dengan, kenapa kok sama dengan? Padahal ini pertidaksamaan. Tidak apa-apa, kita akan mencari persamaan dulu, setelah itu baru ke pertidaksamaan. Ini Y sama dengan A dalam kurung X min X1 dikalikan X min X2. Ya. Nah, ini Y-nya kita masukkan. Y-nya adalah 5 ya di sini. Y-nya 5 sama dengan A, tetap A. Kemudian X-nya kita dapat dari sini 0 ya. Dikurangi X1. X1-nya adalah berapa ini? 2 ya. 2, kemudian dikalikan X-nya 0 lagi, dikurangi X2 yaitu 4. Nah, jadi seperti ini. Kita dapatkan nilai A ya, dari sini. Ini 0 kali 0 dikurangi 2 kan min 2 ya. Min 2 dikalikan min 4. Hasilnya 8. Jadi 8A sama dengan 5. Maka A sama dengan 5/8. Nah, berikutnya kita akan substitusikan ulang ya. Substitusikan ulang ke rumus Y sama dengan A dalam kurung X min X1 kali X min X2. Nah, ini Y-nya dan X-nya itu tetap tidak diganti. Jadi tetap menggunakan variabel Y dan X ya. A-nya kita masukkan, jadinya 5/8. Nah, ini X dikurangi berapa tadi? 2 dikalikan X dikurangi 4. Nah, kita kalikan. Ini 5/8-nya tetap. Nah, kemudian X min 2 kalikan X min 4-nya kita kalikan. Jadinya X kuadrat min 2 kali X min 2X dikurangi 4. Berarti min 6X ya. Min 2 kalikan min 4 jadinya plus 8. Nah, ini seperti ini. Nah, hasilnya Y sama dengan, ya seperti ini cukup ya. Tidak usah kita kalikan, ya nggak apa-apa. Oke, kalau misalkan mau ditulis secara lengkap juga, ya terserah, tidak masalah juga. Kita tulis lengkap aja wis. Ini 5/8 X kuadrat dikalikan ini jadinya berapa? Min 30/8X ya, ditambah 5/8 kali 8, 1. Nah, ini adalah persamaan atau fungsi ya, fungsi dari kurva yang ada di sebelah kiri. Nah, berikutnya untuk mengubah persamaan ini menjadi pertidaksamaan, itu kita cek di kurvanya ini atau di arsirannya ya. Ini Y ya. Kita cek dulu di sini kurvanya tertutup. Maksudnya ini tidak terputus-putus ya. Ini penuh, garisnya penuh. Berarti nanti tanda pertidaksamaannya ada garis di bawah ya. Bisa lebih dari sama dengan ataupun kurang dari sama dengan. Nah, untuk menentukan lebih dari atau kurang darinya, kita gunakan uji titik ya, uji titik. Ini sebelum kita ke kurva, kita uji titik. Uji titik. Nah, uji titiknya adalah titik yang terletak di dalam himpunan penyelesaian. Jadi di sini ada titik, ini bisa kita gunakan ini ya. 2,5. Jadi di sini ini kan terletak di dalam DHP. Ya. Ini koordinatnya 2,5. Kita substitusikan ke dalam fungsi. Ya ini ya. Ke dalam Y. Nah, ini kita ganti titik-titik dulu. 5/8. Biar enak kita pakai yang ini aja ya. Langsung kita substitusikan. X-nya adalah 2. Berapa? 2 ya. 2 kuadrat dikurangi 6 kali 2
ditambah 8. Nah, oh ya, Y-nya tadi belum disubstitusi. Y-nya berapa? 5. Y-nya 5. Titik, 5/8 dikali 2 kuadrat sama dengan 4, dikurangi 12, ditambah 8. Nah, 5/8 dikali berapa ini? 4 min 12 sama dengan min 8. Ya, benar ya. Min 8 tambah 8, 0. Nah, berarti 5 titik, ini kali ini 0. Tanda yang sesuai apa? Lebih dari. Nah, karena tadi ada ini kurvanya ini penuh ya, garisnya itu tidak terputus-putus, berarti ada sama dengan. Nah, kemudian kesimpulan akhirnya bagaimana? Kesimpulan akhirnya maka kita tulis pertidaksamaannya dari sini Y. Nah, tapi tanda sama dengannya sudah diganti dengan tanda lebih dari sama dengan. Y lebih dari sama dengan 5/8 X kuadrat min 30/8 X ditambah 1. Jadi penyelesaiannya adalah ini ya. Ini merupakan pertidaksamaan dari grafik di sebelah kiri. Oke. Yang masih bingung tentang cara menyelesaikan untuk yang soal pertama, silakan saya beri waktu 5 menit untuk bertanya. Ada yang mau tanya? Silakan nyalakan mikrofonnya. Belum ada yang mau tanya? Mikrofonnya mati semua, berarti belum ada yang mau bertanya ya. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Nah, ini adalah contoh soal yang kedua. Tentukan pertidaksamaan dari grafik berikut ini. Nah, kalau persamaan grafik yang ini perhatikan ada satu titik puncak ya. Titik puncaknya ini sini. Titik puncaknya memiliki koordinat berapa? 3,0. Nah, kemudian ada satu titik yang dilalui, yaitu yang ini. Koordinatnya adalah 0,-4 ya. Ini kurang tanda negatif di sini. 0,-4. Ini 3,0. Nah, sesuai dengan keterangan di awal tadi, kalau kurvanya berbentuk seperti ini, memiliki satu titik puncak dan satu titik yang dilalui, maka persamaannya adalah Y sama dengan A dikalikan X min X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Ini akan kita gunakan ya. Nah, berarti kita substitusikan titik-titik yang ada yang di sini. Ini berarti X puncak dan Y puncak. XP, YP, ini X, Y. Langsung kita substitusi, Y sama dengan, kita tulis ulang rumusnya. Ini. Nah, Y-nya masuk, Y-nya adalah min 4. Kemudian A dikalikan X, X-nya 0 ya. 0 dikurangi negatif 4 atau min 4 kuadrat ditambah Y puncak. Ya. Oh, maaf. Ini bukan 4 ya. Harusnya berapa? Harusnya di sini ya, XP. XP itu 3. Nah, kemudian ditambah YP-nya 0. Nah, min 4 sama dengan A dikali berapa? 0 kurangi 3, min 3 dikuadratkan 9. Maka min 4 sama dengan 9A. A sama dengan min 4/9. Ini nilai A-nya. Kemudian kita substitusikan lagi semua titik kecuali titik yang dilalui. Ya, berarti Y sama dengan A masuk ya, A-nya masuk min 4/9
dikalikan X ya, X dikurangi X puncak ya, 3 kuadrat ditambah 0. Nah, kemudian kita lanjutkan Y sama dengan min 4/9. Ini tidak boleh dikalikan ke X-3 dulu, karena X-3 harus dikuadratkan dulu. Ya, X-3 dikuadratkan, hasilnya X kuadrat min 6X ditambah 9. Nah, setelah ini baru kita boleh mengalihkan dengan ini. Min 4/9X kuadrat ya, ditambah berapa? 24/9X dikurangi 1. Nih boleh ya. Nah, sekarang sudah ketemu persamaan kurvanya. Berikutnya kita akan mengujikan titik ya. Ujikan titik yang terletak dalam himpunan penyelesaian. Nah, di sini himpunan penyelesaiannya adalah daerah di luar kurva ya, di luar ini. Coba kita perhatikan di sini ada 0,0 ya. 0,0 ini termasuk dalam himpunan penyelesaian. Berarti kita ujikan 0,0 ya, yang gampang. Nah, kita ujikan ke sini. Berarti Y titik min 4/9X kuadrat plus 24/9X min 1. Nah, ini saya pindah ke bawah sini biar enggak bentrok. Y-nya 0, X-nya juga 0. Berarti ini kalikan 0 ya. 0, ini kalikan 0 juga, tambah 0, min 1. 0 titik min 1. Tandanya apa? Tandanya lebih dari ya. 0 lebih dari min 1. Lebih dari atau lebih dari sama dengan, kita cek. Ini kurvanya, ini penuh garisnya. Tidak terputus-putus. Makanya di sini kita gunakan lebih dari sama dengan. Nah, kesimpulan akhirnya, jadi himpunan penyelesaian, pertidaksamaan dari himpunan penyelesaian ini adalah Y lebih dari sama dengan, nah ini, min 4/9X kuadrat ditambah 24/9X dikurangi 1. Nah, jadi penyelesaiannya yang ini ya. Ini seperti ini. Ini alurnya sama, cuma yang beda tadi rumusnya. Untuk yang titik puncak, diketahui titik puncak dan diketahui 2 titik potong dengan sumbu X. Materi untuk pagi hari ini hanya seperti ini saja ya. Silakan, mumpung masih ada kesempatan, silakan boleh tanya-tanya tentang materi ini. Silakan yang mau tanya, boleh nyalakan mikrofonnya. Ada yang mau tanya? Baik, tidak ada yang mau tanya. Kalau tidak ada yang mau tanya, silakan dikerjakan soal-soal yang ada di LKS ya, tentang menentukan pertidaksamaan dari grafik daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Nanti kita lanjutkan tanya jawab di Semandung Berjaya atau di grup Telegram boleh ya, di grup Telegram boleh, atau di Semandung Berjaya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.